Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan kita, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya lah kita dapat masih memiliki kesehatan, nikmat iman, dan serta nikmat akal, sehingga kita dapat mempresentasikan materi atau maupun menyimak materi yang akan dipresentasikan kali ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita junjungan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad, karena atas berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati dan dihadapkan kepada zaman yang penuh berkah seperti saat ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dharma Bintang Aditya, Siti Fajriya, dan Syafaan Nisa Putri. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Oke, baik, bisa langsung di next slide. Berikut subbab yang akan kita bahas pada bab landasan pengembangan kurikulum ini. Yang pertama ada hakikat pengembangan kurikulum, kemudian kita akan membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kemudian kita juga akan membahas tentang landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan pengembangan ilmu dan teknologi. Oke, bisa di next slide-nya. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian kurikulum terlebih dahulu. Secara etimologi, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi untuk istilah dari kurikulum itu sendiri berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga garis finish. Sehingga dapat kita pahami bahwa jarak yang harus ditempuh di sini bermakna kurikulum dengan muatan isi-isi dan materi pelajaran yang akan dijadikan jangka waktu yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah atau lulus masa sekolahnya. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan untuk kurikulum pendidikan sendiri diartikan atau dibacakan dalam bahasa Arab yaitu manhaj al-dirasah. Dalam kamus tarbiyah itu berarti seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi berdasarkan pengertian dari etimologis tersebut dapat kita artikan bahwa kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Kemudian untuk pengertian dari pengembangan kurikulum itu sendiri yaitu pengembangan kurikulum adalah suatu istilah yang ada dalam studi kurikulum, yaitu sebagai alat untuk membantu guru melakukan tugasnya menyampaikan pembelajaran yang menarik minat siswa. Kegiatan pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan atau wajib dan harus untuk dilakukan karena demi menghadapi dan mengantisipasi keadaan-keadaan seperti merespon adanya perkembangan ilmu dan teknologi, kemudian adanya perubahan sosial di luar sistem pendidikan, memenuhi kebutuhan siswa, dan merespon kemajuan-kemajuan dalam pendidikan itu sendiri. Menurut Robert S. Zeiss tahun 1976, ia mengemukakan ada 4 landasan pokok pengembangan kurikulum, yaitu philosophy and the nature of knowledge, yang kedua society and culture,
Yang ketiga, the individual and learning theory. The individual, dan keempat, learning theory. Dengan berpedoman pada keempat landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan dari suatu kurikulum itu dapat kita bagi, misalkan seperti yang pertama ada pengembangan tujuannya, kemudian pengembangan isi ataupun materinya, kemudian pengembangan proses pembelajarannya, dan pengembangan komponen dari evaluasi itu, evaluasi dari kurikulum tersebut. Oke, bisa di next slide. Oke, baik. Kemudian pengertian dari perencanaan kurikulum. Di sini diartikan bahwa perencanaan kurikulum yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum. Kurikulum tersebut membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru dan siswanya. Jadi maksudnya ini adalah perencanaan kurikulum itu langkah-langkah yang akan kita lakukan demi membangun kurikulum itu sendiri, sehingga akan dapat menghasilkan rancangan atau tujuan pembelajaran yang nantinya akan digunakan oleh pendidik dan peserta didik di dalam suatu sekolah atau dalam satuan pendidikan nasional. Oke, bisa di next slide. Nah, berikut ada prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum. Di sini prinsip-prinsip ini dijelaskan menurut Olivia dalam bukunya pada tahun 1991 di halaman 29 hingga 30. Jenis-jenis prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kebenaran keseluruhan. Kebenaran keseluruhan ini merupakan kebenaran yang jelas atau terbukti lewat eksperimen atau uji coba, dan alasan tersebut dapat diterima tanpa adanya hambatan. Kemudian yang kedua ada kebenaran bagian. Maksud dari kebenaran bagian ini adalah kebenaran berdasarkan data yang terbatas dan dapat atau bisa diaplikasikan pada situasi tertentu dan tidak bersifat umum. Kemudian yang ketiga ada prinsip dari dugaan sebagian. Karena pada dasarnya prinsip-prinsip dasar tidak semuanya benar. Bisa juga merupakan dugaan atau uji coba. Sementara ide-ide atau dugaan-dugaan tersebut menjadi dasar keputusan dalam pengembangan kurikulum. Maka disebutlah prinsip yang ketiga ini adalah prinsip dugaan sebagian. Kemudian di sini ada menurut Nana Xiaodi dalam bukunya pada tahun 1997 di halaman 150 hingga 155, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama ada prinsip umum. Nah, dalam prinsip umum ini juga meliputi atau mencakupi prinsip relevansi yang merupakan keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Kemudian prinsip umum ini juga meliputi prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel, yang berarti dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian ada prinsip kontinuitas yang merupakan kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis, perlu dikembangkan terus-menerus dan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Kemudian ada prinsip praktis yang merupakan di mana kurikulum tersebut mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya pun terjangkau. Selanjutnya juga ada prinsip efektivitas, yang berarti kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dan diinginkan
dapat dilaksanakan atau dapat dicapai secara efektif. Itu merupakan cakupan atau bahasan mengenai prinsip umum. Sedangkan di sini ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini dalam pengembangan kurikulum dapat meliputi yang pertama ada tujuan pendidikan, kemudian pemilihan isi pendidikan, kemudian proses belajar mengajar, kemudian pemilihan media dan alat pengajaran, serta pemilihan kegiatan penilaian. Oke, next slide. Baik, berikutnya untuk subbab berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya Syafa. Pada Syafa dipersilahkan. Oke, terima kasih Bintang. Selanjutnya itu ada landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama di sini ada landasan filosofis. Jadi, filosofis itu dalam pendidikan dikenal dengan filsafat. Filsafat itu sendiri adalah perkembangan esensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Nah, untuk itu perkembangan itu apa sih? Perkembangan itu adalah di mana sekolah memprioritaskan kebebasan dan menentang semua bentuk otoritarisme dan absolutisme. Nah, terus berbeda dengan esensialisme. Esensialisme itu berupa menyatukan konflik antara konsepsi idealisme dan realisme. Nah, selanjutnya itu ada perennialisme. Perennialisme itu muncul sebagai sekolah atau progresif yang mundur ke masa lalu ketika abad pertengahan. Nah, sedangkan aliran rekonstruksionisme itu aliran yang melihat semua gejala yang berasal dari keberadaannya itu dengan cara manusia berada di dunia berbeda dari keberadaan materinya. Sedangkan eksistensialisme itu adalah aliran yang berfokus pada pengalaman individu. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu tentunya harus didasarkan pada sekolah yang filosofis atau filsafat tertentu. Nah, langkah ini akan memberikan nuansa pada konsep implementasi kurikulum yang sedang dikembangkannya. Nah, aliran filsafat itu tadi yang sudah dijelaskan itu ada perennialisme, esensialisme, eksistensialisme. Nah, aliran itu adalah filosofi yang mendasari pengembangan model kurikulum secara subjek atau akademik. Nah, padahal filosofi progresivisme itu memberikan dasar untuk pengembangan kurikulum pendidikan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Nah, setiap aliran filsafat itu harus memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, karena itu, dalam praktik pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat itu cenderung dilakukan secara efektif untuk lebih berkompromi dan mengakomodasi berbagai minat terkait dengan pendidikan. Nah, di beberapa negara itu, terutama Indonesia, tampaknya ada pergeseran dalam dasar pengembangan kurikulum yang lebih fokus pada filosofi rekonstruksionisme ini. Nah, landasan filosofi pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji tentang apa, bagaimana, dan mengapa pendidikan itu terjadi. Dan bagi seseorang guru itu yang mempelajari dan memahami landasan filosofis ini akan melakukan berbagai upaya untuk ketercapaian proses pembelajaran yang ia sedang lakukan. Nah, bagi pendidik, untuk landasan filosofis ini akan memahami tujuan ia mendidik siswanya, sehingga kecermatan dari seorang pendidik itu untuk memikirkan peserta didik itu belajar, dengan metode apa peserta didik itu belajar, sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses belajar, apakah anak itu pasif atau aktif, serta sejauh mana keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Nah, dalam pendidikan, dalam kehidupan masyarakat itu sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dilestarikan, dilaksanakan melalui proses pendidikan. Semua kemauan yang dimiliki oleh masyarakat itu adalah sumber nilai yang memberi arah pada pendidikan.
Dengan demikian, pandangan wawasan yang dalam pada masyarakat itu merupakan dalam pendidikan dan dapat dikatakan bahwa filsafat itu yang dapat hidup dalam masyarakat itu landasan filosofis untuk implementasi pendidikan. Yang hidup di masyarakat itu ada filsafat tentang studi sifat realitis, sifat ilmu pengetahuan, sifat sistem nilai, sifat nilai kebaikan, sifat keindahan, dan sifat pikiran. Oke, selanjutnya ada landasan psikologis. Jadi, menurut Syafruddin Nurdin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari unsur psikologi. Nah, dalam proses pendidikan itu pasti ada terjadinya proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis ini sebenarnya merupakan karakteristik dari seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam perkembangan kurikulum ada dua landasan psikologi yang mempengaruhi, yaitu ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Nah, karena pendidikan itu adalah tentang perilaku manusia itu sendiri, terus mendidik berarti mengubah perilaku anak menuju kedewasaan. Karena itu proses belajar mengajar itu selalu dikaitkan dengan teori perkembangan atau perubahan tingkah laku anak. Nah, beberapa teori itu termasuk behaviorisme, di mana psikologi itu kekuatan, perkembangan kognitif, teori lapangan, atau teori Gestalt itu, dan teori kepribadian. Nah, ada dua bidang tadi yang mendalami bidang psikologi, yaitu pengembangan kurikulum. Nah, psikologi perkembangan atau psikologi pembelajaran itu. Nah, psikologi perkembangan itu di dalamnya mempelajari perilaku individu mengenai perkembangan. Nah, perkembangan itu dipelajari tentang sifat perkembangan si anak, tahap perkembangan, aspek perkembangan, tugas pengembangan individu terhadap seorang siswa atau anak itu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan individu itu, di mana semuanya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Terus ada belajar menulis psikologis. Nah, belajar menulis psikologis ini tentang studi tentang perilaku individu dalam konteks pembelajarannya. Jadi, belajar psikologis ini meneliti sifat belajar dan teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya yang terjadi dalam proses belajar. Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa psikologis itu dalam perkembangan kurikulum itu menempati posisi paling penting. Jadi anak termasuk target sekaligus pertimbangan psikologis menjadi suatu perencanaan pendidikan atau penyusunan kurikulum, sehingga dimungkinkan untuk menghasilkan hasil maksimal dari proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fajriah. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Izin off cam ya karena terkendala sinyal. Baik. Lanjut bagian C, yaitu landasan sosial budaya. Nah, di sini landasan sosial budaya. Nah, kurikulum itu kan menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Nah, dengan pendidikan itu kan diharapkan muncul masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat lain. Nah, landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, karena untuk apa? Nah, agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya pada pengembangan kurikulum ini adanya landasan sosial budaya. Nah, kemudian jika dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Nah,
Pendidikan adalah proses sosialisasi yang berdasarkan pandangan antropologi. Pendidikan adalah enkulturasi atau pembudayaan. Nah, dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik kekayaan, dan pengembangan masyarakatnya. Kurikulum harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mereka mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat, dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbudaya. Makanya di sini jelaskan landasan pengembangan kurikulumnya ini, yaitu salah satunya juga landasan sosial budaya. Nah, kemudian pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina, dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Nah, makanya bersosialisasi, kemudian berbudaya adalah salah satu landasan di mana pengembangan kurikulum, karena agar terciptanya peserta didik yang peserta didik yang bermutu gitu, yang mengerti dan mampu membangun masyarakatnya nanti. Nah, next slide. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya landasan perkembangan ilmu teknologi. Nah, seperti yang kita tahu ya, ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Nah, sedangkan teknologinya adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum. Nah, makanya landasan ini juga landasan perkembangan ilmu dan teknologi ini pun termasuk landasan pengembangan kurikulum. Nah, di mana di dalamnya itu mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Nah, secara tidak langsung, dunia pendidikan ini dituntut untuk dapat memecahkan untuk dapat membekali peserta didiknya agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan kan dari alat-alat yang berhubungan dengan teknologi untuk mendukung program pendidikan kan, untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan. Apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi semakin canggih, menuntut pengetahuan dan terampil serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Nah, mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, makanya pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, next slide. Boleh next slide. Nah, oke, ini kita sampai dengan kesimpulannya. Kesimpulan dari presentasi dari kami itu adalah kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh. Agar kurikulum dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan, seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pada prinsipnya ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum. Nah, yang telah disampaikan tadi ya, ada landasan filosofis, ada landasan
psikologis, dan sosial budaya juga landasan ilmiah dan teknologi. Karena beberapa prinsip tersebut merupakan penunjang bagi pengembangan kurikulum. Baik, mungkin dapat saya kembalikan ya kepada Bintang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu menjelaskan atau memaparkan materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan apa yang telah kalian simak berdasarkan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan mudah juga untuk dipahami dan diresapi dalam pembelajaran pada matkul kurikulum dan pembelajaran ini. Baiklah, mungkin segitu saja untuk pemaparan materi pada video kali ini. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama memohon ampun. Di akhir kata, saya berikan sebuah pantun. Pak Taufik temannya Pak Yahya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.